kekuatan Islam. Makanya kalau bisa saya gambarkan, orang Islam itu seperti singa. Singa itu menakutkan. Suaranya aja menakutkan. Tapi kenapa singa sudah tidak menakutkan sama sekali di zaman sekarang ini? Karena singanya sudah diikat di kebun binatang. Sehingga suara singa itu tidak menakutkan, malah menyenangkan. Anak kecil aja, singanya bunyi, lari-lari. Dilihat sih, oh singanya bunyi, jadi tontonan dan jadi bahan mainan. Itulah nasib kita sekarang. Ini nggak ngomong politik lagi ya. Ini meratapi nasib kita saja. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita baca sesuai dengan harapan kita semua yang hadir, dan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk malam hari ini kita mulai pengajian kita kitab Tauhid, dan nanti mungkin bisa juga nanti sesuai dengan event ya, sesuai dengan seperti mungkin pertemuan yang akan datang, kita fokus pembahasan tentang mengulas tentang kurban dan berbagai macam permasalahannya. Insya Allah pertemuan yang akan datang menjelang kurban. Untuk malam hari ini kita mulai kitab Nadhoman Aqidatul Awam. Ini penting sekali karena ini terkait dengan akidah kita. Jadi sebaik apapun ibadah kita, tapi kalau akidah kita rusak, maka tidak ada artinya. Karena akidah itu merupakan fondasi. Sebaik apapun bangunan yang kita dirikan, setinggi apapun kalau bangunan kita bikin, kalau fondasinya rapuh, maka bangunan itu tidak akan lama kemudian pasti akan roboh. Makanya tauhid itu penting sekali. Mengenai tentang keyakinan kita, ketuhanan kita, kita menyembah kepada Allah. Dan sifat-sifat Allah ini ada sifat wajib, ada sifat mukhal, ada sifat jaiz. Kita percaya kepada utusan-utusan Allah. Utusan Allah juga memiliki sifat wajib, memiliki sifat jaiz, dan memiliki sifat mukhal. Yang disimbolkan namanya aqaid khamsin, aqaid 50. Itu penting sekali. Karena ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Perlu diketahui, sebenarnya pengarang kitab Aqidatul Awam ini, beliau wafatnya di Mojokerto. Namanya Sayyid Ahmad Marzuki. Ya, makamnya di atas bukit di daerah Mojosari, Mojokerto. Daerah Mojokerto. Namanya Hutan Manting. Hutan Manting. Bukan Mantingan. Kalau Mantingan Ngawi, ini Manting. Ya mungkin kapan-kapan lah kita ziarah ke sana. Kita ziarah ke sana, cuma nggak bisa kita naik bis karena berada di atas bukit. Jadi kita harus pakai mobil kecil. Dan di sana itu ada satu pohon yang mungkin hanya bisa tumbuh di tempat itu dan tidak bisa kita tanam di tempat yang lain. Namanya pohon Mogosari. Dari dulu tongkatnya Sayyid Ahmad Marzuki yang ngarang kitab Aqidatul Awam. Beliau ngarang kitab Aqidatul Awam ini berdasarkan mimpi. Jadi beliau bermimpi bertemu dengan baginda Nabi, dan baginda Nabi membacakan bait demi bait. Begitu beliau bangun dari tidurnya, bait itu ditulis mulai awal sampai akhir. Makanya Kiai Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya yang bernama Nurul Dolam, barang siapa yang hafal nadhoman ini akan dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi ini bukan hadis. Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau bermimpi bertemu dengan Nabi, dan dalam mimpinya dikatakan barang siapa yang hafal kitab Aqidatul Awam
akan dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kita buktikan aja. Makanya orang-orang dulu itu kalau tanya ini hadis enggak, bukan hadis ini. Ini adalah maqaulul ulama. Dan kita harus tahu ulama adalah warasatul anbiya. Kalau kita tidak percaya dengan ulama, kita percaya dengan siapa? Quran saja kita bisa baca Quran mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu dari ulama. Kalau bukan dari ulama, dari mana kita bisa tahu? Hadis baik Bukhari, Muslim, kutubus sita yang lain itu juga dari ulama. Bukan langsung kita mendengarkan dari baginda Nabi. Makanya kita tidak boleh meninggalkan ulama. Al-ulama warasatul anbiya, laulal ulama lasoron nasu kal bahaim. Andai kata tidak ada ulama, nescaya perilaku manusia laksana seperti hewan. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin kitabnya sudah banyak yang bawa ya. Dibuka aja kita baca bersama. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi da'imil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghairu mubtadi. Sampai sini. Nah, dibaca sendiri yang lain kelanjutannya. Artinya apa? Ini kita harus tahu ini. Abda'u, aku awali menyusun kitab ini. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Warrahmani, dan menyebut nama Ar-Rahman. Wabirrahimi, dan juga dengan menyebut lafaz Ar-Rahim. Da'imil ihsani, yang selalu berbuat kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam awal bait ini Sayyid Ahmad Marzuki mengawali dengan kata-kata abda'u. Abda'u bismillah. Aku awali rangkaian karangan nazom dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Ya, karena Rasulullah Muhammad SAW beliau bersabda, kullu amrin bi balin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqta'un au ajdamun au abdan. Segala perbuatan baik apapun, asalkan bukan makruh apalagi haram, apabila tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka kurang keberkahannya. Kurang keberkahan. Ini luar biasa. Ratu Balkis saja tunduk kepada Nabi Sulaiman karena dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin. Hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu di dalam Al-Quran setiap surat selalu diawali dengan Bismillah. Jadi dalam Al-Quran itu setiap surat diawali dengan Bismillah. Ini ulama berbeda pendapat dalam hal menyikapi ini. Ada yang mengatakan Bismillah itu bagian dari setiap surat, termasuk Al-Fatihah.
Ada yang mengatakan bismillah termasuk ayat daripada surat Fatihah, tapi tidak termasuk ayat dari surat-surat yang lain. Ada yang mengatakan bismillah tidak termasuk daripada setiap surat yang ada di dalam Al-Quran, hanya bismillah termuat dalam surat An-Naml. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Makanya ada beberapa imam ketika mengimami sholat baca Fatihah diawali dengan bismillah. Dan ada juga yang tidak membaca bismillah. Kalau pertanyaannya mana yang benar? Sama benarnya. Bukan berarti yang baca bismillah lebih benar daripada yang tanpa bismillah. Bukan berarti yang tanpa bismillah lebih sahih hadisnya daripada yang pakai bismillah. Karena hadisnya sama-sama sahih. Sehingga menurut mazhab Syafi'i, bismillah termasuk ayat daripada surat Al-Fatihah. Oleh karena itu barang siapa yang membaca Fatihah dalam sholat tanpa diawali dengan bismillah, sholatnya tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Beda halnya menurut mazhab Hanafi, mazhab Maliki, bismillah tidak termasuk surat Fatihah. Makanya kalau di Arab Saudi sana rata-rata kan mengikuti antara Hanafi dengan Maliki, sehingga sholatnya langsung alhamdulillahirabbil alamin, kan begitu, tanpa bismillah. Boleh enggak? Boleh. Kita sebagai orang Syafi'i makmum terhadap selain Syafi'i, Fatihahnya tanpa bismillah, boleh enggak? Boleh, asalkan kita tahu Fatihah tanpa bismillah menurut pendapat selain Syafi'i. Tapi kalau kita enggak tahu, taklid buta, enggak boleh. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, dalam bacaan Fatihah ketika kita sholat, bismillah termasuk Fatihah tapi tidak dibaca keras. Imam Masjid Madinah namanya Imam Hudayfi itu imam yang lama, itu termasuk periode lama. Beliau kalau baca Fatihah, saya dengar sendiri pakai bismillah tapi pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pakai bismillah tapi pelan. Ini menurut mazhab Ahmad bin Hanbal. Makanya kita tidak boleh fanatik. Karena perbedaan di antara ulama itu sebenarnya rahmat bagi kita. Jangan sampai perbedaan itu menyebabkan kita sesama Islam berpecah belah. Kekuatan Islam itu kalau bersatu, setan tidak mampu menjadikan orang yang beriman keluar dari keyakinannya, tapi setan sangat bisa sekali mempengaruhi sesama muslim untuk saling memungsuhi. Dan ini yang terjadi. Indonesia ini Islamnya mayoritas, tapi tidak rukun. Tidak rukunnya bukan sama orang non muslim, tapi sesama muslim. Korban politik namanya. Bener enggak? Ya bener. Makanya untuk mempersatukan umat Islam ini, karena Islam hanya bisa menang, bisa kuat kalau bersatu. Laksana sebuah air itu bisa menimbulkan satu power yang sangat luar biasa apabila dipersatukan. Kalau sendiri-sendiri tidak ada kekuatan, tidak ada ceritanya orang mati gara-gara disiram air seember, tidak ada. Tapi kalau air sudah bersatu dalam sebuah tempat, bendungan air hujan dari satu, air sumur, air sungai, air apa saja, bahkan air comberan sekalipun menyatu dalam sebuah bendungan, ketika pintu bendungan dibuka, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menandingi. Bahkan beton di depannya akan hanyut. Inilah kekuatan Islam. Makanya kalau bisa saya gambarkan, orang Islam itu seperti singa. Singa itu menakutkan, suaranya aja menakutkan. Tapi kenapa singa sudah tidak menakutkan sama sekali di zaman sekarang ini? Karena singanya sudah diikat di kebun binatang.
Sehingga suara singa itu tidak menakutkan, malah menyenangkan. Anak kecil aja singanya bunyi, lari-lari. Dilihat sih, oh singanya bunyi, jadi tontonan dan jadi bahan mainan. Itulah nasib kita sekarang. Ini tidak ngomong politik aja. Ini meratapi nasib kita saja. Dan anehnya singa-singa zaman sekarang itu mulai ingin jadi kambing. Ingin jadi kambing. Singa ingin jadi kambing, ingin bunyi be. Singa ingin makan apa? Rumput. Coba wahai singa-singa, kamu punya suara yang melebihi daripada kambing. Singa sekarang ingin punya tanduk. Wahai singa-singa, kalian punya gigi taring yang gigi kalian, wahai para singa, lebih kuat dibandingkan tanduk. Kalau umat Islam sudah kembali kepada habitatnya, kalau singa sudah merasa sebagai singa, maka tidak ada satupun hewan yang bisa menandinginya. Begitu singa bersuara, semuanya tunggang langgang ketakutan. Iya, sekarang singanya sama diikat semua ya. Ada yang diikat dengan A, diikat dengan B tanpa menyebutkan partai. Makanya jadi bahan apa? Bahan cemoohan. Wah, itu paling ya amplop. Itu paling dibeli gitu. Ya, layaknya singa di kebun binatang lah zaman sekarang itu. Sehingga diadu domba sesama muslim. Kapan Islam bersatu? Padahal dalam hadis dikatakan al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, tidak akan pernah bisa ditandingi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan kalimat yang istimewa. Al-Quran 30 juz. Ini merupakan kesimpulan daripada kitab samawi yang sebanyak 104 kitab diturunkan kepada 7 nabi. 104 kitab diturunkan kepada 7 nabi ini diringkas lagi menjadi 4. Yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, Mazmur, yang ketiga Injil, yang keempat Al-Quran. Dari 4 ini disimpulkan lagi menjadi 1 Al-Quran. Ini mewakili Taurat, Injil, Zabur. Sebanyak 30 juz, tidak lebih daripada itu. Di era Orde Baru ada salah satu menteri kunjungan ke Pondok Tahfidz. Ditanya santrinya udah hafal berapa? Alhamdulillah 30 juz. Ya mudah-mudahan sampai 100. Dikira bisa tambah sampai 100. Quran itu jumlahnya tidak lebih daripada 30 juz. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian dari 30 juz itu disimpulkan dalam satu surat, yaitu Al-Fatihah. Makanya ini merupakan rukun yang harus dibaca setiap kali kita sholat 5 waktu. Kalau kita hubungkan sholat ini sebenarnya salah satu hikmahnya untuk menjalin kerukunan sesama umat Islam. Satu hari 5 kali kita bertemu. Kalau pengajian kan 2 minggu sekali. Kalau sholat 5 kali dalam sehari, gitu aja tidak rukun-rukun. Kemudian setiap pekan sekali, setiap hari Jumat kita ketemu saudara sama muslim. Makanya sekali-kali kita sholat di masjid yang adhannya 2, sekali-kali kita sholat di masjid yang adhannya 1. Tidak masalah. Adhan 1 dilakukan di masa Nabi, bener enggak? Bener. Adhan Jumat 2 kali dilakukan di masa Khalifah Umar bin Khattab. Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Hendaknya kalian memegang teguh sunnahku dan khalifahku. Sayyidina Umar termasuk khalifah enggak? Berarti kita adzan 2 kali mengikuti Sayyidina Umar, benar apa enggak? Sama benarnya. Sehingga kita enggak menganggap yang benar itu yang satu. Nabi, Sayyidina Umar dengan Nabi lebih hebat mana? Ini enggak hebat-hebatan ini. Ya tidak bisa dibandingkan Sayyidina Umar dengan Kanjeng Nabi. Para Nabi dan Rasul aja dibandingkan dengan Nabi bukan bandingannya, apalagi Sayyidina Umar. Tapi ini masalah tuntunan. Kita sekali-kali sholat di masjid yang pakai bismillah.
Kita sekali-kali sholat masjid yang tidak pakai bismillah. Supaya apa? Kita merasa Islam itu saudara. Qurannya sama, hadisnya sama. Perbedaan hal yang biasa. Dalam orkestra itu harus beda alat musik yang digunakan. Kalau alat musiknya sama, dombok semua, tidak bisa kita dengarkan suaranya. Blak-bluk gitu dong. Tapi kita harus sesuai dengan alat musik yang kita bawa. Kalau yang pegang dombok ya jangan bersuara seperti biola. Yang pegang biola jangan bersuara seperti dombok. Kita saling melengkapi. Baru simfoni ini bisa kita dengarkan dengan indah. Ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, ada yang Persis, ada yang Al-Irsyad. Ini saudara kita semua. Kalau kita memahami perbedaan, perbedaan itu indah. Masya Allah, sama dengan kita wisata kuliner. Kita makan soto, jangan soto Madura toh. Sekali-kali soto Lamongan. Biar kita tidak kaget. Masa ini soto? Bukan soto, ini soto itu yang gini-gini. Ya memang kamu tidak pernah makan soto Lamongan. Sekali-kali kita makan soto Makassar, kan begitu. Sekali-kali kita makan soto ayam yang pakai di kaget dua gitu. Soto dek di Jombang gitu. Sebelum makan kaget di sini. Iya, agar supaya kita tidak saling menyalahkan. Kita cari titik temunya. Kita dirangkai dalam satu kalimat, la ilaha illallah. Sehingga Islam bersatu. Lah surat Al-Fatihah ini dijadikan satu. Disimpulkan di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim disimpulkan pada bi. Harokatnya baca kasroh bi. Artinya apa? Bi kana makana wa bilam yakun malam yakun. Dengan aku, kata Allah, apa yang ada akan aku adakan, apa yang tidak ada tidak akan pernah aku ada. Jadi kita ada di dunia ini, yang mengadakan siapa? Ketika kita sudah tidak ada lagi, yang mentiadakan kita siapa? Allah. Kita punya uang, yang membuat kita punya uang siapa? Bukan pekerjaan kita, Allah. Banyak orang bekerja keras tapi tidak punya uang. Ini buktinya, banyak orang tidak bekerja keras tapi uangnya banyak. Ya, yang menjadikan sembuh obat apa Allah? Dokter apa Allah? Allah. Yang menjadikan sakit siapa? Allah. Yang menjadikan derajat siapa? Allah. Karena manusia makhluk sosial, perannya beda-beda dan membutuhkan sesama. Kita tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan sesama manusia. Bikana makana wabilam yakun malam yakun. Dalam bi ini disimpulkan lagi, titiknya berapa titiknya? Satu. Kalau dua namanya ya. Ini menandakan Tuhan itu hanya satu. Qul huwallahu ahad. Itu kesimpulan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Tuhan itu satu. Tuhan itu satu. Apa buktinya kalau Tuhan itu satu? Alam semesta ini, andai kata Tuhan itu lebih dari satu, nescaya alam semesta tidak akan pernah ada. Tidak perlu banyak-banyak. Tuhan itu dua saja. Tuhan sampean sama Tuhan saya beda misalnya. Sampean saya mau punya hajat, mohon supaya tidak hujan. Sampean mau tandur di sawah, mohon supaya hujan. Tempatnya sama. Apa enggak Tuhan pada Tuhan tukaran? Kalau Tuhan dengan Tuhan bertengkar, apa jadinya? Alam semesta tidak akan pernah ada. Tapi kenyataannya alam semesta ada enggak? Ada. Qul huwallahu ahad. Ini keyakinan ini. Loh, Allah kan tidak bisa kita lihat. Kita bersaksi. Bersaksi kan harus melihat. Tidak juga. Sampean percaya kalau angin itu ada? Percaya kan? Tapi sampean bisa lihat angin itu warnanya kayak apa? Angin itu bentuknya kayak apa? Tapi sampean bisa merasakan angin itu ada. Lah ini buktinya.
ISIS, semiliwir. Ini ada angin, meskipun tidak bisa kita lihat, baik itu warnanya, rupanya, tapi kan ada buktinya, bisa kita rasakan. Allah ada, Allah wujud, meskipun mata kita tidak bisa melihat Allah. Tapi dengan adanya langit yang begitu luas tanpa ada cagaknya, Masya Allah, ini menandakan ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. La ilaha illallah. Ini tauhid. Lah, di sini disebutkan bismillah dengan menyebut nama Allah. Ini dalam nagoman ini ada beberapa ulama yang mengkritik sebenarnya. Kenapa bismillah kok dinagomkan? Padahal ayat Al-Quran tidak boleh dijadikan kalam nagom. Nah, ulama yang menjelaskannya ini sebenarnya tauqifi. Seperti ya tadi yang saya katakan, beliau Said Ahmad Marzuki bermimpi bertemu dengan Nabi, dan Nabi membacakan bait per bait sampai khatam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mau tidur baca bismillah 21 kali. Bismillah berapa? 21 kali, maka kita akan terselamatkan dari kebakaran, dari pencurian, dari tenggelam, dan dari hal-hal buruk yang lain. Menjelang tidur baca bismillahirrahmanirrahim berapa kali? 21 kali. Kalau kita baca bismillah satu hari, setiap malam 100, setiap siang 100, maka kita diberi kesehatan rohani jasmani. Apalagi ketika kita mau makan, mau minum, baca bismillahirrahmanirrahim. Sekedar informasi ya, lafaz jalalah yang disebut dalam bismillah yaitu lafaz apa? Allah. Itu satu nama yang hanya boleh disebutkan nama Allah. Selain Allah tidak boleh. Kalau orang dipanggil Allah tidak lama mati. Kalau ingin bukti makanya Abdullah tidak boleh dipanggil Allah. Kalau Abdurrahim biasanya dipanggil Rahim. Terus kebetul Cak Rahim akon jenenge siapa? Abdurrahim. Coba kalau Abdullah sampean panggil apa? Cak Bulo. Tidak boleh dipanggil Allah. Abdullah dipanggil Abdullah. Dullah paling tidak. Kalau Hasbullah, Hasbullah. Lafaz Allah ini sangat luar biasa ya, sehingga ulama-ulama sufi itu kalau zikir melalui beberapa tahapan. Pertama, la ilaha illallah, ditingkatkan lagi illallah, ditingkatkan lagi Allah, ditingkatkan lagi hu. Siapa hu? Huwa Allah, huwa Rahman, huwa Rahim, huwa Rauf, dan seterusnya. Dia. Kalau sudah dia tanpa menyebut nama, berarti sudah melekat di dalam hati. Kamu ingat siapa kok gak makan? Dia. Dia siapa? Pokoknya dia. Berarti ya sudah mendaging. Makanya kalau orang punya HP, ada foto istrinya, berarti tidak hafal dengan wajah istrinya. Makanya diletakkan di HP, takut lupa. Tapi kan kalau sudah ingat sama istrinya, tidak di dalam HP, tapi di dalam hati. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Ada yang ditanyakan? Oke. Monggo. Saya bertanya di dalam Al-Quran itu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya bertanya di dalam Al-Quran itu ada 114 surat, 113 surat, 113 surat pakai Bismillahirrahmanirrahim, sedangkan satu surat tidak pakai. Ya. Itu maksudnya apa? Ini saya tanya. Terima kasih. Ya. Di sini dikatakan
tambihun, satu peringatan penting. Tutlabul basmalatu inda qiraati kulli suratin min suwaril Quran. Dianjurkan setiap kita membaca surat di dalam Al-Quran untuk diawali dengan baca bismillah. Wa tajibu inda tilawatil Fatihah fi shalah. Menurut mazhab Syafi'i, wajib bismillah itu dibaca ketika baca surat Fatihah di dalam sholat. Wa tahrumu indah kita fi suratil Bara'ah, dan tidak diperbolehkan, diharamkan malah ketika kita membaca surat Bara'ah. Surat Bara'ah itu adalah surat At-Taubah. Itu pun menurut Ibnu Hajar. Kalau menurut Imam Romli hukumnya makruh. Kalau kita baca di tengah-tengahnya, ya, membaca bismillah di tengah-tengah surat Taubat, hukumnya makruh menurut Ibnu Hajar. Jadi kalau di awal hukumnya haram menurut Ibnu Hajar, tapi kalau di tengah-tengahnya hukumnya makruh. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Menurut Ibnu Hajar, kalau kita baca di pertengahan hukumnya makruh. Tapi kalau menurut tsunami di Aceh itu korbannya kiai, santri, ya kan? Tengah-tengah ngaji ada tsunami, belum Sulastri. Di dalam tafsir Sawi dikatakan kalau orang itu beriman, ya, tertimpa musibah ada dua. Kalau enggak mengangkat derajatnya, menghapus dosanya. Tapi kalau orang kafir, ya, orang kafir, orang non muslim, ya, terkena musibah, itu bagian daripada azab yang akan menimpa dia nanti di akhirat. Oleh karena itu ketika kita mendapatkan ujian sedahsyat apapun lah, sedahsyat apapun, ya, kita kembalikan kepada Allah. Minallah ilallah, dari Allah akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selesai. Dan hidup di dunia ini kita harus tahu, kata Nabi, ad-dunya yaumani, hidup di dunia ini dua, yaumu hamin wa yaumu farahin. Kalau tidak gembira susah, kalau nggak susah gembira. Kalau kita malam hari kemudian terbit fajar, kita harus mulai merasa gembira, karena selepas itu akan terbit matahari. Kalau kita di sore hari matahari mulai menyingsing, kita harus tahu sebentar lagi matahari akan tenggelam dan kita akan memasuki waktu malam. Inna ma'al usri yusra. Kalau nggak siang malam, kalau nggak malam siang. Kalau nggak enak enak, kalau nggak enak enak, kalau enak nggak enak, terus begitu. Kalau nggak gembira susah, kalau nggak susah gembira. Tidak akan pernah manusia hidup di dunia ini gembira terus, dan tidak pernah manusia hidup di dunia ini susah terus. Apakah presiden itu selalu gembira? Ya enggak juga. Ya apalagi dalam akhir jabatannya seperti ini, mumet. Bisa jadi kita tidak kuat kalau kita jadi Pak Jokowi, tidak kuat sudah. Wah, kalau aku gak dadi sing dadi rivalku entek awak dhewe. Iso mlebu KPK. Seperti itu. Jadi makanya orang Jawa itu filosofinya luar biasa. Urip nang donya iku nak sawang sinawangan. Konsep agar supaya kita selalu gembira dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, kita harus husnudzon, berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka terhadap makhluk-makhluk ciptaan Allah. Saya kira itu jawabannya. Jadi santai aja lah. Jadi apa? Bentar, pakai tambahan. Iya, monggo. Mengenai Fir'aun tadi ya, saya pernah baca jenazahnya diselamatkan Tuhan. Apa ada apa ini? Jenazah?
jenazahnya diselamatkan Tuhan. Tak sekira Denada anaknya Emilia Contessa. Ini tingginya habis Ustaz, jadi ngomongnya Jenazahnya disamakan dengan diselamatkan Tuhan. diselamatkan Tuhan, ya. Di dalam Al-Quran begitu. Agar supaya sebagai ibrah. Dan itu terbukti. Ya. Orang-orang yang meneliti, pakar-pakar itu ternyata Fir'aun itu kan nama dari setiap pemimpin di Mesir, ya. Jadi ada Fir'aun, zaman Nabi Yusuf juga ada Fir'aun. Ya, Fir'aun seperti presiden gitu. Fir'aun pertama, Fir'aun kedua, Fir'aun ketiga gitu. Dan ternyata Fir'aun itu, yang Fir'aun di masa Nabi Musa alaihissalam, di dalam jasadnya yang masih utuh itu ada sisa-sisa garam, menunjukkan Fir'aun ini matinya di laut. Dan terbukti mulutnya ini apa? Mangap apa? Mengoh. Karena dalam satu sejarah Fir'aun ini kenapa mangap? Karena begitu Fir'aun mau tenggelam dan dia merasa akan mati, Fir'aun akan mengucapkan amantu birabbi Musa wa Harun. Sebelum itu diucapkan oleh Fir'aun, kata malaikat, wah kaenaan kan. Dibawakan lumpur laut, dimasukkan ke dalam mulutnya. Jadi kali mangap, langsung ke situ. Ini sejarahnya panjang kalau saya ceritakan dalam kitab Bada'i'uz Zuhur. Ya. Ada yang tanya lagi? Atau mungkin ada yang nambahin? Dia mau masalah Fir'aun. Fir'aun itu kalau di dalam sejarah modern itu dinamakan Ramses II. Jadi Raja Ramses II, dan itu memang terkenal sangat kejam. Jadi di sejarah itu sejarah modern ya, itu sangat kejam. Dan memang teruji bahwasanya di National Museum di Mesir itu kebetulan kita juga pernah ke sana dan kita melihat langsung, dan waktu itu kebetulan tahun 2010 ya, kalau nggak salah 2010 itu masih terawat, dalam arti Mesir belum terjadi gejolak ya, masih zamannya Anwar Sadat ya, itu masih terawat banget. Tapi kalau hari-hari sekarang sudah kacau balau semua. Jadi Mesir itu nggak kayak dulu, jadi berubah semua. Sampai koleksinya sampai hari ini tuh banyak yang hilang. Sampai segitunya kasusnya. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan Ramses II, dan memang teruji sangat kejam. Dan apa istilahnya yang bagian sejarah antropologinya itu dari Prancis. Jadi itu ilmuwan dari Prancis yang menemukan. Itu yang diangkat, terus diawetkan, dimasukkan ke National Museum di Kairo, Mesir. Itu yang saya tambahkan. Diceritakan di dalam Al-Quran itu memang akan timbul Fir'aun gaya baru. Ya, kita tanpa menunjuk hidung ya, yang jelas apa yang diceritakan dalam Al-Quran itu pasti akan terulang. Ada yang nambahi barangkali? Terus. Iya, terus. Karena yang membuat Pancasila itu juga ulama-ulama. Iya, dan setiap sila itu ada dalil Qurannya. Ada dalil Qurannya. Ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad, dan lain sebagainya. Ya, karena memang negara kita itu bukan negara Islam, dan tidak harus negara Islam. Untuk mewujudkan masyarakat yang Islami tidak harus negaranya negara Islam. Kita menerapkan syariat Islam, ya kan? Ya itulah tadi, agar supaya kita tidak saling berpecah belah. Ada saudara sesama Islam, saudara sesama apa? Sesama bangsa, saudara sesama manusia. Karena para nabi-nabi itu diturunkan di muka bumi ini untuk membawa kedamaian, bukan membawa pertengkaran.